Assalamualaikum warahmatullahi Oh wabarakatuh. ya, Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Vela Liani Rahmanda, mahasiswi semester 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan mewawancarai dengan Ibu Nur Hidayati, sarjana hukum. Dengan Ibu Nur Hidayati, sarjana hukum. Ya. Nah, kali ini saya ada 7 pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Ibu Nur Hidayati, sarjana hukum. Ya, monggo silahkan. Yang pertama, saya akan menanyakan bagaimana Bu mekanisme kerja yang diterapkan oleh DPRD di Kabupaten Kebumen. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya kalau melihat sebenarnya mekanisme hampir semua sama ya, tidak tertentu khusus di Kabupaten Kebumen. Semua sebenarnya kita harus melihat tugas dan wewenang anggota dewan. Yang pertama adalah membuat undang-undang, membuat peraturan undang-undang. Yang kedua menganggarkan, kemudian yang ketiga adalah pengawasan dari penggunaan anggaran tersebut. Jadi semua anggota dewan atau seorang legislatif, kenapa dia dikatakan anggota dewan, yaitu legislatif atau sebagai pembuat undang-undang. Kemudian dia setelah membuat undang-undang itu dia melaksanakan. Nah, dalam pelaksanaan itu butuh anggaran. Nah, di sini dalam pelaksanaan itu sebenarnya yang melaksanakan adalah pemerintah daerah. Karena dalam penganggaran itu nanti kenapa kok penganggaran? Karena yang menetapkan anggaran itu adalah anggota dewan. Nah, peraturan setiap anggaran biasanya di awal tahun ditetapkan bulan Desember, nanti pelaksanaan sekitar bulan Januari. Jadi itu. Kemudian untuk pengawasan itu biasanya dilakukan ketika nanti pemerintah beserta yang terkait atau dinas-dinas yang membantu tugas dari bupati atau kepala daerah. Nah, itu nanti anggota dewan mengawasi tugas dari eksekutif ini. Kalau dewan adalah sebagai alat anggota legislatif. Itu Mbak. Yang kedua, monggo pertanyaannya. Nah, kita sudah paham belum, Mbak Feli? Iya, Bu, sambung. Ada gambaran? Terima kasih yang pertanyaan pertama sudah kalau itu sama. Nah, sejauh yang Ibu rasakan, apakah ada faktor penghambat dalam kinerja DPR di Kabupaten Kebumen? Nah, jika ada, bisa dijelaskan apa saja faktornya, Bu? Sebenarnya penghambat itu ada faktor eksternal dan internal. Ini saya nggak terlalu teoritis ya Mbak, maksudnya yang secara praktis setelah saya jadi dewan. Karena ketika waktu saya kuliah dulu, ya maaf saja kalau kuliah kan istilahnya notebook, kita menghafalkan pasal, peraturan-peraturan. Tapi ketika nanti pelaksanaan beda jauh Mbak, maksudnya di politik praktis ya, hubungannya nanti dengan politik praktis. Kalau hambatan, kalau internal itu sebenarnya kembali kepada kita. Kalau kita sebagai anggota dewan, ini dari sisi saya pribadi dan nanti perbandingan dengan teman-teman dewan nih, itu ketika anggota dewan tidak memahami apa yang dibahas, apa yang kita sedang rapatkan, itu ya yang saya seperti tong kosong berbunyi nyaring, karena tugas dewan kan sebagai dia itu bicara nih, parlementer. Jadi dia itu tugasnya memang ngomong.
kalau dia tidak bisa ngomong, tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, itu salah satu menurut saya kendala atau hambatan dari internal. Ya. Kalau eksternal, misalkan anggota dewan dia tidak mempunyai di bawah tekanan, kan ada ya, di bawah tekanan karena dia sudah ada kepentingan, kepentingan itu sudah ada perjanjian atau mungkin di luar kerja, itu bisa mempengaruhi dalam kinerja dia, misalkan dalam menetapkan undang-undang. Secara teoritis memang semuanya berjalan bagus, tapi ketika ada kepentingan-kepentingan yang lebih dominan daripada dia sebagai anggota dewan yang seharusnya melaksanakan tugas dengan amanah yang begitu banyak, maka itu menjadi tidak berjalan dengan lancar. Itu, Mbak. Gitu, terima kasih. Terus bagaimana pendapat Ibu melihat kinerja anggota DPR di Kabupaten Kebumen? Apakah sudah sesuai dengan aturan dan memenuhi kepentingannya masyarakat, Bu? Kalau sesuai dengan aturan, saya kira sudah nih. Ketika pembuat aturan kita dibahas dulu di Balek atau Propemperda. Kalau dulu namanya Badan Legislatif. Kemarin pas saya jadi dewan periode 2014-2019 itu menjadi Propemperda atau program pembuat peraturan daerah. Nah, di situ sebelum peraturan ditetapkan, itu dibahas dulu di Balek atau Badan Legislatif. Nah, di sini nanti aturan itu kita godok. Artinya, ketika ada kebutuhan, misalkan, ini mau dibuat peraturan daerah membahas tentang peraturan pariwisata. Nah, di sini kita seperti kita mau buat makalah itu loh, Mbak, naskah akademik dulu, kemudian kita sampaikan, kita bahas, setelah matang, kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang berpengaruh dari berbagai lapisan, misalkan dari GOW, Gerakan Organisasi Wanita, kemudian dari lembaga keagamaan. Nah, kita nanti namanya public. Intinya kita mengadakan ini loh, mau diadakan ada peraturan ini di Kabupaten Kebumen butuh. Nah, masyarakat menyampaikan aspirasinya, usulan. Nah, di situ dibahas nanti baiknya bagaimana peraturannya, mau berapa pasal, mau peraturan mau yang dibahas tentang apa. Nah, di sini memang tergantung dari kebutuhan masing-masing kabupaten atau daerah yang bersangkutan. Jadi seperti itu nih. Jadi nanti kalau sudah dibahas, nanti setelah dari Bapemperda, kemudian ke komisi. Misalkan pendidikan itu masuk ke komisi A. Nah, di situ dibahas. Nanti yang diundang dinas pendidikan, kemudian yang terkait. Ada misalkan ini komisi A tapi terkait misalkan sekolah tentang pendidikan. Nah, nanti juga ada Dispermades, yaitu tentang dinas peraturan desa karena menyangkut misalkan wilayah perdesaan misalkan. Nah, di situ kita mengundang dinas. Jadi dalam pembahasan peraturan daerah itu dewan tidak membahas sendiri. Ada dari eksekutif. Eksekutif diwakili oleh dinas-dinas terkait. Jadi itu. Terus di luar itu nanti ada tokoh masyarakat juga yang mewakili. Itu, Mbak. Berarti kayak dirundingkan ya, Bu ya? Iya, kita musyawarahkan, kita rapatkan, nanti kalau kadang juga mengadakan studi banding, misalkan pariwisata yang bagus di daerah mana, misalkan di Kebumen, itu yang perlu dipacu apanya, tentang misalkan wilayah pantai, kan di Kebumen ada pegunungan, sumber daya alamnya yang ada apa sih, tentang
UMKM-nya tinggi. Kalau UMKM tinggi, kita setelah dibandingnya kemana? Oh, kalau itu ke daerah Magelang kan termasuk orangnya atau Purbalingga orangnya kreatif-kreatif. Kita ke sana, kita menimba ilmu. Kemudian kalau pariwisata bisa jadi ke Bali, misalkan karena di Bali juga tinggi. Itu bisa juga lewat googling juga bisa. Jadi memang butuh kita komparasi dengan daerah lain karena untuk kemajuan di daerah kita. Jadi seperti itu. Misalkan kok kita belum punya ini ya, oh biar bagus nanti biar seperti daerah itu maju karena hubungannya nanti dengan PAD, Mbak. Peraturan pendapatan asli daerah. Karena sebenarnya tujuan dibuat peraturan daerah salah satunya adalah untuk agar daerah itu ada kebermanfaatan dari adanya peraturan itu. Kemudian yang kedua tumbuhnya disiplin. Misalkan peraturan tentang apa ya? Misalkan penegakan disiplin pegawai negeri atau mungkin PNS ya. Itu kenapa kok dibuat seperti itu? Nah, nanti biar PNS atau ASN yang bersangkutan yang ada di wilayah itu kalau perda kuat itu biasanya ada sanksi atau efek dari kalau pelanggaran itu harus ada sanksi. Begitu, Mbak. Gitu. Nah, ini saya mau tahu bagaimana sistematika dalam pembuatan atau perubahan peraturan ketika rapat DPR. Seperti apa, Bu, gambarannya? Gambaran kecilnya saja. Maksudnya? Sistematika dalam pembuatan dan atau penambahan peraturan ketika rapat DPR. Itu seperti apa gambarannya, Bu? Sama, Mbak. Ketika sudah ada perda, kok ternyata aturannya kurang. Misalkan ada satu pasal yang perlu kita masukkan. Dari awal lagi, Mbak, kita bahas di Bapemperda. Kita mengundang tokoh masyarakat. Ya dari awal lagi, makanya kalau membuat peraturan daerah harus benar-benar yang bagus, yang nanti itu sudah ya memang nggak ada yang sempurna ya. Kita usahakan untuk yang nanti tidak bolak-balik untuk membahas aturan itu karena biayanya besar banget, Mbak. Karena kita ngundang itu kan juga butuh biaya. Misalkan tokoh masyarakat apa itu kan kalau rapat nyeneki konsumsi itu jelas. Kemudian waktu pembahasan tidak bisa sebulan selesai, bisa jadi 3 bulan atau mungkin jadi intinya waktu, biaya dan juga itu kesempatan ya istilahnya kalau kita ketinggalan juga nanti kebutuhan masyarakat ada yang mendesak harus lebih didahulukan. Kan ada peraturan yang mendesak harus cepat dibahas itu juga ada yang yaitu tadi skala prioritas. Jadi sistematikanya sama dengan awal ketika pembuatan peraturan daerah gitu, Mbak. Bu, ini bagaimana tanggapan para anggota DPR apabila ada protes dari masyarakat yang tidak setuju atas suatu peraturan? Misal ada masyarakat yang tidak setuju, itu tanggapan anggota DPR gimana ya, Bu? Misalkan ada peraturan yang nggak sesuai, itu kalau nggak sesuai biasanya sudah undang-undang itu sudah kadaluarsa atau mungkin tidak sesuai dengan zaman lagi. Misalkan peraturan peninggalan tahun Belanda kan ada, nah itu harus dihapus dengan peraturan yang baru. Nah, karena kalau ada peraturan baru, otomatis peraturan yang lama sudah tidak berlaku lagi. Kalau bahasa hukumnya ada itu, Mbak, lupa saya. Bahasa Latin apa ya? Mungkin jenengan lebih pinter. Nanti ditulis lagi. Saya udah lama nggak kuliah, tahun 90 sih. Terus kalau misalkan ada yang demo, itu memang ada beberapa model dewan ya. Ada yang kalau saya ada demo, saya menerima ya, karena dulu waktu saya anggota dewan baru, alhamdulillah ada anggota dewan yang senior, ya sering aja, ayo Mbak,
ora usah wedi nek ana wong demo, sing penting dia nggak bawa senjata tajam. Itu kita terima, masih bisa kita bisa diajak bicara ya. Tapi alangkah baiknya kadang-kadang misalkan kita ada info, oh ini ada dulu waktu demo akhirnya ke Jakarta Mbak yang perangkat itu loh. Ada, jenengan tahu nggak, tapi periode Jokowi yang dulu presiden 2014-19. Jadi perangkat minta ada siltap atau penghasilan tetap di luar Bengkok. Nah, itu kan ada pro kontra. Akhirnya karena tidak puas, karena kalau demo itu undang-undang itu yang membuatkan DPR RI. Maka DPRD itu tidak bisa memberi keputusan atau menggagalkan suatu peraturan. Karena itu ranahnya DPR RI. Maka kita paling memberi masukan atau memberi saran. Nanti baiknya kalau ke DPR RI ngomongnya seperti apa, kita memberi masukan. Jadi intinya demo yang bagus ada yang enggak. Kalau demo yang bagus biasanya kita ada audiensi antara dewan dan masyarakat. Kita ngajak ngobrol bareng, diskusi bareng, baiknya seperti apa begitu. Kalau yang demo anarkis kita menghindar Mbak, bukan menghindar, tapi kita nggak mau ambil risiko karena orang yang emosi seperti itu kita mau ngomong apapun itu nggak bisa diterima dengan itu ya. Nah, ini yang terakhir Bu, saya tanya yang terakhir, bisa nggak Bu kita sebagai warga negara menuntut DPR ke pengadilan jika DPR tidak kunjung menyiapkan RUU yang sedang dibuatnya, sementara undang-undang yang dibuatnya tersebut sudah sangat mendesak untuk digunakan? Kita apa Mbak menuntut ke pengadilan? Okay. Kalau masyarakat demo istilahnya tidak terima, itu kita sampaikan. Kalau memang melanggar aturan, aturannya seperti apa? Kalau dia sudah melanggar aturan, misalkan kriminal ya, kayak korupsi, kemudian tindak susila, asusila, kayak pemerkosaan, kemudian kan ada yang seperti itu. Nah itu nanti bisa dilaporkan. Kalau korupsi nanti ranahnya ke KPK. Itu tingkat kalau korupsinya 1M. Kalau di tingkat daerah itu dilaporkan di inspektorat atau nanti itu sesuai jalur gitu, tingkat kabupaten maupun tingkat pusat. Jadi tergantung. Kalau dilaporkan ke pengadilan bisa Mbak. Itu kayak kemarin yang kasus-kasus meledak KPK itu biasanya ada laporan ke KPK. Inspektorat juga seperti itu. Tapi kadang-kadang apa ya? Laporan itu tidak langsung direspon, maksudnya itu butuh penyidikan kemudian nanti sampai ke dia itu dibawa ke pengadilan. Jadi ini juga terkait dengan partainya Mbak. Ada ya, ini saya tidak menyebut partainya. Yang namanya asusila atau apa, mungkin ada di suatu partai itu dianggap biasa. Tapi ada juga partai itu dianggap, karena saya dari PKS ya, misalkan belum tentu dia korupsi, tapi kalau sudah masuk ke ruang sidang, itu langsung di PAW Mbak, diganti dengan anggota Dewan baru. Karena ini untuk, tapi ada juga kalau di partai lain, kalau belum ditetapkan dia menjadi tersangka, dia tetap menjadi anggota Dewan. Nah ini hubungannya dengan nanti kayak gaji, tunjangan atau apa itu kan selama dia belum tersangka tetap dapat gaji Mbak. Kalau di PKS, kalau dia sudah istilahnya ada kasus, meskipun dia belum menjadi tersangka, itu biasanya langsung kita bahas untuk penggantian antar waktu, namanya PAW itu penggantian antar waktu. Jadi anggota Dewan yang sedang ada masalah itu diganti Dewan yang baru. Jadi masing-masing partai punya kebijakan.
tidak sama. Jadi mungkin ada yang dengar, "Loh, itu masih ada kasus," kan banyak ya, anggota dewan sedang ada kasus ini, belum di PAW, sebelum ditetapkan dia bersalah, kemudian dihukum. Tapi kalau setahu saya seperti itu. Kalau di kami, di PKS, ketika ada masalah, ya kita dilihat, kayak ini, hanya kalau kriminal, kemudian kasus yang ini apa yang berat, memproses untuk penggantian antar waktu atau anggota dewan baru. Mungkin seperti itu, Mbak. Gitu. Ya intinya apa ya? Kalau saran saya sebenarnya, kata orang politik itu kotor ya, politik itu kotor, politik itu kejam, politik itu kejam, politik itu nggak baik. Kalau menurut saya itu tergantung pelakunya. Kalau orang yang berpolitik itu baik, dia punya elektabilitas, punya kapasitas, kemudian dia punya bisa menjaga amanah itu dengan baik, insya Allah negeri ini akan baik. Tapi kalau yang berpolitik itu memang orangnya nggak bagus, ya akhirnya dia berjalannya juga nggak bagus. Jadi saya menganggap orang menganggap politikator itu karena mereka tidak paham. Justru dibutuhkan orang-orang yang berpolitik itu yang baik-baik, karena dia akan mengemban amanah yang luar biasa, yang bagus. Istilahnya karena kita mewakili masyarakat. Nah, di sini kita menjadi corong masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya dan informasinya. Sekali lagi mohon maaf ya, Bu, mengganggu waktu Ibu. Sama-sama. Dari saya akhiri. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, sekali lagi. Waalaikumsalam.